Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baiklah teman-teman, kita masih membahas tentang protista. Nah, berdasarkan kemarin kita sudah bahas sampai berdasarkan alat gerak ya. Nah, di sini ada protista mirip hewan ini, ada yang namanya Rhizopoda, Flagella, Ciliata, dan ada Sporozoa. Baiklah, kita bahas ya detailnya dari keempat protista tersebut. Nah, yang pertama ini ada Rhizopoda. Rhizopoda ini merupakan protista mirip hewan yang termasuk ke dalam atau alat geraknya ini namanya ini kaki semu atau nama ilmiahnya itu Pseudopodium sebagai alat geraknya. Nah, biasanya Rhizopoda ini hidup di air laut ataupun di air tawar. Tapi ada pula Rhizopoda yang bersifat parasit ataupun hidup di dalam tubuh organisme, itu juga ada. Nah, salah satu Rhizopoda yang sangat termasyhur atau sangat terkenal ini namanya itu amuba. Pasti kalian udah sering dengar kan istilah amuba. Nah, benar. Amuba ini adalah termasuk ke dalam protista mirip hewan. Kemudian teman-teman selanjutnya ada contoh lain dari Rhizopoda ini, ada Entamuba gingivalis yang dapat merusak gigi atau gusi kalian. Kemudian ada juga Entamuba histolytica. Nah, ini yang dapat menyebabkan disentri, ataupun ada juga foraminifera sebagai indikator dari minyak bumi. Selanjutnya itu ada Flagellata. Nah, Flagellata ini merupakan protista yang alat geraknya itu berasal dari flagel. Flagel ini bisa kita sebut sebagai bulu cambuk. Nah, dari tubuhnya ini Flagellata dilapisi oleh pelikel atau lapisan tipis yang terbentuk dari protein. Nah, ini Flagellata ini dapat hidup bebas maupun hidup sebagai parasit. Jadi ada istilah Flagellata yang disebut Zooflagellata, kemudian ada juga yang disebut Phytoflagellata. Kalau misalkan Zooflagellata ini adalah flagellata yang menyerupai hewan dan tidak memiliki kloroplas. Sedangkan kalau misalkan Phytoflagellata ini kebalikannya. Jadi Phytoflagellata ini memiliki kloroplas dan hidup di perairan yang kotor. Jadi kalau kalian menemukan flagellata yang berasal dari air kotor, itu sudah dipastikan bahwa itu adalah Phytoflagellata. Begitupun sebaliknya, jika kalian menemukan flagellata yang di dalamnya itu ada klorofil atau hijau-hijau, itu bisa dipastikan bahwa itu adalah Zooflagellata. Kemudian protista mirip hewan selanjutnya yaitu Ciliata. Nah, Ciliata ini merupakan protista mirip hewan yang alat geraknya itu berupa silia atau rambut getar. Jadi kayak bentuknya tuh kayak rambutan gitu, kalian tahu kan? Jadi bulu-bulunya tuh halus kecil-kecil, melingkari, mengelilingi permukaan tubuhnya gitu. Nah, kalau habitatnya ini ada yang di air laut, ada yang di air tawar, kemudian ada juga yang hidupnya itu berparasit dan hidup di dalam tubuh organisme. Nah, tubuhnya ini seperti tadi ya flagellata, jadi tubuh Ciliata ini dibungkus atau dilapisi oleh pelikel. Nah, pelikelnya ini memiliki 2 inti sel. Nah, 2 inti selnya ini disebut mikronukleus dan
makronukleus. Kalau mikronukleus ini adalah untuk reproduksi seksualnya. Nah, sedangkan kalau yang makronukleusnya ini untuk reproduksi secara aseksual dan mengatur aktivitas yang dia lakukan. Pada siliata ini dilengkapi dengan vakuola kontraktil. Jadi vakuola kontraktil ini memungkinkan siliata untuk melakukan osmoregulasi. Nah, itu yang membuat siliata berbeda dengan protista mirip hewan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ini ada sporozoa. Nah, sporozoa ini ciri-cirinya itu yang pertama dia tidak memiliki alat gerak. Jadi satu-satunya yang tidak memiliki alat gerak yaitu sporozoa. Nah, ia itu hidup sebagai parasit dalam kehidupan sehari-harinya di tubuh manusia ataupun hewan. Nah, sesuai namanya, sporozoa ini bereproduksi dengan menghasilkan spora. Jadi struktur tubuhnya itu kayak bulan. Jadi bulan dengan ukuran beberapa mikron hingga paling besarnya itu dia ada yang berukuran 10 mm. Nah, salah satu contoh sporozoa ini adalah Paramecium sp. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit malaria. Jadi kalau kalian yang pernah kena penyakit malaria itu bisa dikatakan disebabkan oleh protozoa, sporozoa tepatnya ya, namanya Paramecium sp. Kemudian ada mungkin ya pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih protista ini tidak digolongkan sebagai hewan atau tidak digolongkan sebagai tumbuhan ataupun jamur? Kan tadi sudah disebutkan kan bahwa ada yang mirip hewan, tumbuhan, dan jamur gitu. Nah, ini alasannya karena protista ini adalah makhluk peralihan. Jadi ada beberapa ciri yang mungkin dimiliki oleh protista, namun ada juga beberapa ciri yang harusnya dimiliki oleh protista. Nah, di protista ini tidak ada. Karena protista ini merupakan makhluk peralihan, jadi belum bisa dikatakan sepenuhnya itu dia hewan ataupun dia tumbuhan ataupun dia jamur. Nah, seperti itu teman-teman ya. Protista ini kan adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, bukan juga tumbuhan, dan bukan juga fungi atau jamur. Nah, mereka ini pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama protista. Nah, namun sekarang itu tidak dipertahankan lagi karena ada beberapa alasan. Yang pertama ini, morfologi bagi semua organisme eukariotik itu bersel tunggal yang hidup secara mandiri, atau jika membentuk koloni atau bersama-sama namun tidak menunjukkan diferensiasi menjadi jaringan yang berbeda-beda. Nah, kemudian alasan yang kedua ini, dari sudut pandang taksonominya, ini pengelompokan ini ditinggalkan karena bersifat parafiletik. Nah, organisme dalam protista tidak memiliki kesamaan kecuali pengelompokan yang mudah. Kemudian alasan yang ketiga ini baik yang bersel satu ataupun bersel banyak itu tanpa memiliki jaringan. Jadi protista ini hidup di hampir semua lingkungan yang mengandung air. Sedangkan banyak juga protista seperti alga adalah fotosintetik dan produsen primer vital dalam ekosistem. Nah, jadi khususnya untuk di laut, sebagian ini ada yang namanya dari plankton. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi tentang protista mirip hewan. Semoga teman-teman tidak sampai di sini mempelajarinya dan bisa bertanya melalui grup WhatsApp ataupun
melalui Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya mengenai materi tentang jamur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.